Kalau misalnya seseorang itu hanya memiliki satu ginjal, otomatis beban. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Taskia. Jadi video ini tuh aku buat karena beberapa waktu yang lalu aku tuh melihat berita di TV. Nah beritanya itu tentang ini nih. Nah jadi sebenarnya aku sedih sih melihat berita ini ya. Jadi ceritanya ibu ini itu seorang ibu, dia punya 3 anak. Kemudian dia itu mau berencana menjual ginjalnya. Jadi dia tuh kayak bikin pengumuman gitu kalau dia jual ginjalnya, terus dia sebar di grup WhatsApp. Nah, beliau ini menjual ginjalnya, berniat menjual ginjalnya karena terpaksa ya, karena kondisi ekonomi yang mungkin mengalami kesulitan. Nah, sebenarnya ibu ini tuh punya pekerjaan. Jadi ibu ini tuh punya usaha laundry, tapi karena kondisi pandemi ini, jadi pekerjaannya itu sepi dan usaha laundrynya tuh nggak bisa berjalan. Sehingga ibunya tuh kayak nggak tahu lagi harus kayak gimana buat membayar utangnya, dan akhirnya terfikirlah untuk menjual ginjal. Nah, setelah aku cari-cari tentang berita tersebut, ternyata banyak banget berita-berita lain, orang-orang lain di luar sana yang juga mengalami hal yang sama, mengalami kesulitan ekonomi sampai mereka berencana untuk menjual ginjalnya. Nah, bahkan nih yang lebih miris lagi, itu ada beberapa orang yang berniat untuk menjual ginjalnya bukan karena urgensi atau hal-hal yang sangat penting, tapi dia itu ya cuma pengen mengikuti tren masa kini, dia pengen beli smartphone terbaru kayak gitu. Sedih gak sih? Miris kan lihat berita kayak gitu tuh kayak. Nah oke, mungkin kata jual ginjal itu kan selama ini udah menjadi jokes ya di kalangan anak muda. Itu udah sering banget lah kita pakai gitu. Aku pun juga kadang-kadang juga buat bercandaan sama teman-teman juga bilang gitu, ya udah jual ginjal aja gitu. Nah dan ternyata jokes ini tuh bener-bener ada yang melaksanakan gitu, ada yang pakai gitu. Nah ini menurut aku juga kayak mungkin setelah ini aku nggak bakal pakai jokes ini lagi gitu, karena mungkin bagi beberapa orang ternyata ini bukan hanya sebatas jokes tapi dijadikan sebagai jalan keluar untuk permasalahan mereka. Nah setelah aku lihat-lihat beberapa orang yang memang berniat untuk menjual ginjal mereka, itu yang pertama memang karena permasalahan finansial, apalagi di era pandemi kayak gini. Nah, yang kedua pun juga karena mungkin latar belakang pendidikan yang kurang, apalagi pengetahuan mereka tentang kesehatan itu juga kurang. Nah, di sini nih aku mau membahas tentang efek dari gimana sih kalau misalnya seseorang tuh sampai menjual ginjalnya, atau seseorang itu hidup dengan satu ginjal, itu kira-kira apa sih dampaknya gitu. Oke, selanjutnya kita mungkin akan kenalan dulu nih, apa sih ginjal itu, kira-kira fungsinya apa di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu memiliki 2 ginjal, satu sebelah kiri dan juga satu sebelah kanan. Nah, ginjal ini adalah salah satu organ yang sangat penting untuk tubuh kita. Nah, ginjal ini punya beberapa fungsi. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan cairan, yang kedua itu menjaga keseimbangan elektrolit, misalnya natrium, kalium, kalsium, klorin, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, ginjal ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Contohnya adalah metabolisme asam urat, urea, kreatinin, bilirubin, dan lain-lain. Yang keempat, dia itu juga bisa mengeluarkan senyawa asing yang masuk di tubuh kita, misalnya obat-obatan, zat aditif makanan, pestisida, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ginjal itu bisa berfungsi untuk menghasilkan sebuah hormon, yaitu eritropoietin, yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, ginjal itu juga bisa menghasilkan renin yang akan berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan juga mengatur tekanan darah. Nah, ginjal itu juga bisa menghasilkan beberapa enzim yang dapat berfungsi untuk mengaktifkan vitamin D sehingga bisa dipakai oleh tubuh kita. Nah, teman-teman udah tahu kan kalau fungsi ginjal ini memang sangat banyak dan sangat penting untuk tubuh kita. Lalu pertanyaannya, apakah seseorang itu bisa hidup hanya dengan satu ginjal? Jawabannya adalah bisa. Seseorang itu bisa hidup normal hanya dengan satu ginjal. Nah, ada tapinya nih. Nah, bisa dibayangkan nih teman-teman, fungsi ginjal tadi yang udah aku sebutin kan banyak banget tuh. Otomatis kerja ginjal di tubuh kita itu juga sangat banyak. Nah, selama ini beban kerja ginjal tuh dibagi 2. Jadi dibagi ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Kalau misalnya seseorang itu hanya memiliki satu ginjal, otomatis beban dia itu akan naik 2 kali lipat dibandingkan ketika dia memiliki 2 ginjal. Nah, beban ginjal yang meningkat ini jika tidak dibarengi dengan pola hidup yang sehat, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan ginjalnya.
Otomatis seseorang itu harus lebih menjaga pola minum yang cukup, kemudian pola makan, menghindari makanan-makanan tertentu, membatasi makanan protein, kemudian menjaga aktivitasnya, menjaga kadar gula, menjaga tekanan darah, dan masih banyak hal lagi yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu hidup hanya dengan satu ginjal. Karena pada orang yang menderita penyakit ginjal pada fase awal itu mungkin mereka tidak akan mengalami gejala apa yang kita sebut asimptomatik. Pada pasien dengan penyakit ginjal kronis misalnya, ketika fungsi ginjal mereka berkurang atau yang kita sebut dengan laju filtrasi glomerulus mereka itu berkurang hingga 60%, itu mereka masih nggak mengalami gejala sama sekali. Nah, ketika laju filtrasi glomerulus ini sudah mencapai 30%, baru nih mulai muncul keluhan-keluhan yang sebenarnya nggak spesifik. Misalnya mual, kemudian badannya cepat lemas, berat badannya turun, kemudian ada keluhan mungkin sering kencing di malam hari, dan lain-lain. Nah, ketika LFG-nya ini kurang dari 30%, disitulah baru muncul beberapa tanda dan gejala uremia. Bisa juga didapatkan anemia, kemudian tekanan darah yang tinggi, kemudian gangguan elektrolit, gangguan cairan, gangguan metabolisme, dan lain-lain. Nah, ketika LFG-nya itu sudah mencapai kurang dari 15%, barulah ini muncul beberapa tanda komplikasi yang serius. Misalnya pasien memang sudah harus menjalani cuci darah atau dialisis, atau sampai harus menjalani transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal sendiri itu merupakan salah satu prosedur yang sudah lazim dilakukan di Indonesia. Transplantasi ginjal itu dilakukan dengan memindahkan ginjal dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain atau dari tubuh donor ke tubuh resipien. Nah, transplantasi ginjal ini salah satunya dilakukan pada seseorang yang menderita penyakit ginjal yang sudah stadium akhir. Nah, jadi teman-teman, orang yang akan ditransplantasi atau orang yang akan mendonorkan ginjalnya itu juga bukan orang yang sembarangan. Jadi memang ada beberapa persyaratan yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Nah, seseorang yang akan mendonorkan ginjalnya itu memang harus dipastikan benar-benar sehat, tidak memiliki penyakit ginjal ataupun penyakit lain yang dapat membahayakan dirinya ketika dia dilakukan operasi transplantasi. Selain itu, transplantasi tersebut juga harus dilakukan oleh orang-orang yang berusia lebih dari 18 tahun sampai dengan 65 tahun. Nah, terus gimana sih hukum transplantasi organ ini dalam agama Islam? Nah, sebenarnya hal ini itu sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 13 tahun 2019 tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain. Dalam fatwa tersebut itu disebutkan seseorang itu tidak boleh memberikan atau menjual organ dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut itu bukan hak milik. Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i itu hukumnya adalah haram. Nah, tetapi ada beberapa hal atau kondisi yang memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ ini. Di antaranya adalah terdapat kebutuhan yang mendesak yang dibenarkan secara syar'i atau darurah syariah. Nah, di mana kondisi ini itu terjadi ketika pada situasi tersebut jika tidak dilakukan prosedur tersebut maka dapat mendatangkan kemudaratan yang lebih untuk pasiennya. Nah, darurah syariah pada kondisi ini itu juga harus ditentukan oleh orang-orang yang ahli. Jadi memang harus dipastikan bahwa transplantasi ginjal itu adalah satu-satunya pilihan pengobatan untuk pasien dan tidak ada pilihan pengobatan lain yang dapat menyelamatkan pasien. Selain itu, di fatwa tersebut juga disebutkan bahwa transplantasi organ tersebut itu harus bersifat tolong-menolong atau tabaruk dan tidak untuk komersial atau hal-hal yang berhubungan dengan perniagaan atau perdagangan. Nah, di sini teman-teman udah tahu kan gimana hukum transplantasi organ atau mendonorkan organ dalam agama Islam, serta urgensi dan efek sampingnya gimana di bidang kesehatan. Nah, waktu aku bikin video ini itu juga aku merasa sedih banget ya melihat berita-berita yang tadi udah aku sebutin, melihat kondisi yang seperti ini yang memang ya aku memahami sekali posisi orang-orang tersebut ketika mereka sudah sangat terpojokan, udah nggak tahu lagi harus kayak gimana, dan memang mereka mungkin udah nggak punya pilihan lain ya, dan mereka juga terpaksa untuk melakukan hal ini. Tapi aku sangat berharap mereka semua atau siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah finansial itu bisa diberikan jalan lain oleh Allah, jalan yang lebih baik untuk mengatasi permasalahannya. Jadi kita sama-sama berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dibukakan pintu rezeki untuk bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Oke
teman-teman, terima kasih banyak sudah tonton video ini. Kalau kalian mau diskusi lagi lebih jauh tentang topik yang kita bahas hari ini, silahkan kalian komentar ya di bawah. Dan jangan lupa kalian like dan juga subscribe. Jangan lupa juga share video ini ke orang-orang di sekitar kalian, karena aku yakin banyak orang-orang di luar sana itu yang belum tahu tentang hal ini, yang masih menganggap dual ginjal itu sebagai jokes yang lucu gitu ya. Padahal memang ini bisa menyebabkan hal yang serius gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.